Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemarin kita telah bahas tentang pentingnya persatuan, maka hari ini kita bahas tentang bahayanya perpecahan. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berpecah belah? Apa bahaya di balik perpecahan itu? Ada yang tahu apa bahaya di balik perpecahan itu? Kehancuran. Ya. Kalau kita punya satu lidi, satu sapu lidi, maka bila ada kotoran, ya, sapu lidi ini bisa digunakan untuk membersihkan, ya, dengan cara menyapu. Tapi sekarang kalau satu lidi daripada sapu tadi, ya, kita ambil, kira-kira apakah bisa membersihkan kotoran yang di halaman rumah kita? Ya, kalau hanya satu lidi, ya, tidak bisa, ya. Apa maknanya? Kalau kita tidak bersatu, ya, tercerai, terpecah-pecah, maka kekuatan kita akan apa? Kekuatan kita akan hancur, ya, akan runtuh kekuatannya. Tidak lagi bisa berfungsi untuk membersihkan tadi sapunya itu. Ya, apa? Kalau satu, ya. Ya. Jadi kalau itu terjadi pada tubuh kita, tubuh umat, itu bahaya apa? Bahaya. Sangat berbahaya. Karena kita sudah tidak memiliki fungsi, ya, kekuatan untuk dapat membuat sesuatu, ya, yang bermanfaat. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita berpecah belah, maka apa yang terjadi? Kalau kita berpecah belah, kekuatan kita akan runtuh, terjadi juga permusuhan, ya, antara satu dengan yang lain. Dan permusuhan ini akan membawa kepada kehancuran. Jadi sangat berbahaya perpecahan itu. Oleh karena itu, kita harus tahu apa penyebab daripada perpecahan itu, supaya kita dapat menghindari, ya. Ada beberapa faktor, ya, yang menyebabkan perpecahan. Antara lain apa? Mungkin sikap kita menghadapi kesalahan orang lain, ya. Coba, pertama, kalau kita itu, ya, sebagai manusia punya kekurangan apa enggak? Punya, ya. Ada enggak manusia yang tidak punya kekurangan? Ya? Tidak ada, ya. Manusia tidak ada yang tidak punya kekurangan. Apalagi bukan nabi, ya, kayak kita. Ya, otomatis karena tidak sempurna sifat manusia, ya, bahkan Nabi sendiri mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan, ya, bahwa manusia itu ketempatan sifat apa? Salah dan lupa. Jadi kesalahan, kelupaan pada diri manusia itu adalah suatu kewajaran. Tapi bagaimana menyikapi bila ada teman kita yang mengalami kesalahan? Boleh nggak kita terus marahi begitu?
kesalahan kita marah-marah. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jadi dihadapi dengan lemah lembut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Atas rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad memiliki sifat lemah lembut, ya. Apabila ada orang yang berbuat salah, walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Jika sekiranya engkau wahai Muhammad keras terhadap mereka, ya, mudah marah, apa-apa mudah marah, kira-kira bagaimana? Lang faddu min haulik. Mereka akan lari dari engkau wahai Muhammad, kan gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Indahlah kalian memaafkan kesalahan itu. Dan tidak cukup memaafkan, tapi wastaghfir lahum, dan memohonkan ampun atas kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaafkan dan memohonkan ampun itu tanda cinta kita kepada saudara kita. Kemudian apalagi yang menyebabkan perpecahan itu? Bisa terjadi karena perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, ya, perbedaan daripada pemikiran. Iya apa enggak? Orang pandangannya beda, pikirannya beda, kepentingannya beda, ya. Akhirnya, nah disitulah diperlukan sifat yang bijak menghadapi perbedaan. Bagaimana caranya menghadapi perbedaan yang seperti itu? Rasulullah mengajarkan wasyawirhum fil amr. Maka bermusyawarahlah dalam urusan tersebut. Jadi bermusyawarah, mereka kita dudukkan, ya, bersama. Supaya apa? Ada kedekatan fisik dan kedekatan hati. Kedekatan fisik, ya, kita penting supaya mudah kita berkomunikasi, ya. Tapi tidak cukup. Kita bangun kedekatan pikiran, ya, supaya pikiran kita dialogkan, kita komunikasikan, ya. Maka wasyawirhum fil amr, musyawarah. Jangan seperti orang-orang munafik. Dikatakan mereka watahsyabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Orang-orang munafik itu kalau berkumpul itu kepada apa? Dengan kita fisiknya berkumpul, boleh berkumpul, ya. Tapi wa qulubuhum syatta, hatinya mereka pisah bagai air dan minyak, ya. Itu karena menyembunyikan kekufurannya itu. Nah, kalau kita harus terbuka, ya, lahir dan batin. Kita dapat belajar kepada operasi pecahan, ya. Kalau pecahan itu akan disatukan, ya, dalam matematika, operasi pecahan. Kalau Anda akan menjumlahkan 2 atau lebih pecahan, apa yang harus Anda lakukan? Menjumlahkan operasi pecahan, apakah langsung dijumlahkan pembilang dengan pembilang begitu? Ya, tidak. Ya, caranya harus menyamakan penyebutnya dulu, ya. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa dioperasikan, dijumlahkan apa dikurangi, ya. Misalnya 1/2 ditambah 1/3. Nah, tidak bisa langsung tahu 1 tambah 1 terus apalagi penyebut tambah penyebut, tidak, ya. Setengah dijadikan berapa? Per6 menjadi 3/6. 1/3 dibuat per6 menjadi berapa? 3 kali 2, 1 kali 2, 2/6. Baru dijumlahkan, kan gitu. Nah, begitu seterusnya.
kalau kita ingin membangun komunikasi, membangun kebersamaan, menyatukan pikiran, maka kita samakan dulu persepsi kita, samakan dulu visi dan misi kita, ya. Nah, kita musyawarah. Ini pentingnya musyawarah, itu adalah menyamakan persepsi, begitu ya, supaya kita bisa bekerja dengan baik. Kemudian penyebab perpecahan yang lain misalnya apa? Mencela-mencele ya, tidak konsisten. Sudah diputuskan di musyawarah misalnya, tetapi setelah musyawarah diputuskan gerundel misalnya gitu ya. Bahkan ngerasani satu sama lain. Itu kira-kira membuat perpecahan apa enggak? Iya, maka solusinya idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika Anda telah membuat azam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara begitu insya Allah hati kita akan diberikan mahabbah oleh Allah untuk senantiasa bersatu, saling mencintai satu sama lain, dan Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.